Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil marid ayahtarija minan najasah an tusibahu fi badanihi aw fi thiyabihi fatamna'uhu minas salat wal yahdar kulal hadar min tarkis salat wal yusalli al hasbi halihi qa'idan aw muttaji'an aw kaifa amkanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah berkat taufik rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, tempat yang istimewa di muka bumi ini setelah kita melakukan aktivitas kewajiban kita selaku umat muslim, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian kita zikir, dipandu menggunakan ratib Al-Haddad yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian kita melanjutkan kajian seperti biasanya sama yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yaitu kitab Sabil Intikar. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengangkat bala, penyakit, musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, rezeki untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Al-Habib Abdul Haddad mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, sebagaimana nasihat ini penting. Karena ketika nasihat disampaikan terhadap orang mukmin, maka nasihat ini akan bermanfaat. Tanda orang mukmin yaitu ketika diberi nasihat maka menerima pada nasihat tersebut bermanfaat. Perintah Allah wadzakir, berilah peringatan, berilah nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang mukmin. Bagaimana kepada orang munafik? Mental. Pada orang munafik tidak bermanfaat sekalipun nasihat-nasihat yang baik. Jadi nasihat bermanfaat itu yaitu nasihat yang disampaikan kepada orang mukmin. Maka ketika Al-Habib Abdul Haddad kita insya Allah terima nasihatnya di dalam kitab Sabil Intikar ini, mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika menjelang ajal, menjelang sakaratul maut, atau kita menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit, yang kecenderungan sakit tersebut akan sampai ke bawah pada kematian, maka apa yang dilakukan oleh kita? Imam Haddad mengingatkan kepada kita, wa yambagi lil marid ayahtarija minan najasah antusibahu fi badani aw fi siyabihi. Maka seyogianya, seharusnya apabila orang yang dalam keadaan sakit, yang repot sakitnya ini, diusahakan ayahtarija minan najasah, jaga ya dari najis-najis yang terkena pada badan dan pada pakaian. Kalau misalkan orang tua kita atau siapa saja di sekitar kita sudah tidak bisa buang hajat, sudah tidak bisa buang air kecil misalkan di tempat tersebut, tapi akal masih normal, nah maka orang yang mengurus yang sakit tersebut jaga pakaiannya, jaga badannya dari najis. Sehingga kalau pakaian tersebut ataupun kalau badan tersebut ya terkena najis kemudian tidak dibersihkan, patamna'uhu minas sholat, maka terhalang sholatnya.
Sekalipun melakukan sholat, apalagi tidak melakukan sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena terhalang oleh najis tersebut. Karena syarat sholat itu harus suci daripada najis sekalipun dalam keadaan sakit. Wal yahjar kulal hajar min tarkis sholat. Awas, hati-hati, sekalipun dalam keadaan sakit jangan meninggalkan sholat. Sekalipun dalam keadaan sakit, karena sakit tersebut bukan udzur, bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Sakit bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Beda lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa masih bisa ketika sakit, boleh tidak puasa pada bulan suci Ramadan, ya boleh diganti dengan bulan-bulan sudahnya. Tapi kalau sholat, ya itu tidak ada toleransi, sekalipun dalam keadaan sakit tetap sholat tersebut harus dilakukan. Maka lebih-lebih orang yang dalam keadaan sakit ini harus dijaga ketika akan melakukan sholat atau diperingatkan untuk melakukan sholat, sehingga Imam Al-Hadid mengingatkan jaga pakaian ataupun jaga badannya dari percikan ataupun terkena najis tersebut. Bagaimana sholatnya orang yang sakit ini? Wal yusolli hasba halihi. Sholatnya sebisa-bisa dalam keadaan kemampuannya. Qa'idan, kalau tidak bisa berdiri duduk. Ya. Au muttaji'an, kalau tidak bisa duduk berbaring. Ya. Diatur oleh ilmu fikih, ya, berbaringnya lambung sebelah kanan menghadap kiblat. Berbaring pun tidak bisa, au amkanahu, atau semampunya terlentang. Akan tetapi yang dijadikan patokan terlentang, ya, di saat sholat, yaitu bukan dada akan tetapi wajah. Jadi wajahnya ini memakai bantal ataupun memakai alas supaya menghadap kiblat, gitu. Wala yakhtim amalahu bil aidaah. Jangan sampai, ya, amalannya ini, ya, amalan sholatnya ini, ya, penghujung dari amalan ini disia-siakan. Ya, jangan sampai penghujung dari amalan ini disia-siakan. Jangan sampai meninggalkan sholat intinya. Kenapa? Li'imadidin alati huwa sholat. Karena tiang agama itu adalah sholat. Jangan sampai tiang agama ini di akhir hayatnya ini rontok. Sehingga khawatir, Imam Al-Hadid mengingatkan kepada kita, awas, hati-hati, ya, ketika kita dalam keadaan sholat, selama akal masih normal, jangan disia-siakan. Kemudian Imam Al-Hadid mengingatkan lagi kepada kita yang dalam keadaan sehat menghadapi orang tua ataupun siapa saja yang dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan oleh kita? Wayam bagi liman hadarahu min ahlihi wa ashabihi ayyahsuhu ala dzalik. Seyogianya liman hadarahu, bagi orang yang hadir, bagi orang yang menyaksikan, orang yang dalam keadaan sakit yang repot, sakit yang parah, akan tetapi akal masih normal, min ahlihi wa ashabihi, baik keluarganya ataupun sahabatnya, teman dekatnya siapa saja. Apa yang harus dilakukan? Ayyahsuhu ala sholat. Maka berikan nasihat, jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Berikan nasihat, harus selalu melakukan sholat. Kalau misalkan dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan wudu, bantu untuk melakukan wudu. Dibantu pun melakukan wudu tidak mampu, ganti dengan tayamum. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat, gitu. Nah, kalau misalkan tidak tahu cara-caranya, maka tanyakan pada ahlinya. Bagaimana cara-caranya ketika tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bagaimana cara berbaringnya, gitu. Maka posisi tempat tidurnya pun itu harus sesuai ketika akan melakukan sholat. Artinya tempat tidurnya pun itu harus jangan sembarang menghadap, gitu. Nah, harus disesuaikan ketika menghadap kiblat. Ini aturan-aturan seperti ini yaitu diatur oleh ilmu fikih, gitu. Maka Imam Al-Hadid mengingatkan orang yang dalam keadaan hadir menyaksikan dalam keadaan orang yang sakit, nasihati. Wa yu'awinuhu, tolong bantu, bantu, ya, orang yang dalam keadaan sakit tersebut untuk melakukan sholat. Tadi jangan sampai penghujung dari amalannya ini disia-siakan, jangan sampai seperti itu. Ya. Wa yudzakiruhu bih, ingatkan
Nah, ingatkan, nasihatkan gitu. Nah, waliya'lama anna fardhu salat la yasqutu anhu ma dama aqluhu ma'ahu. Ingatkan oleh orang yang sehat bahwa keparduan sholat ataupun kewajiban sholat itu tidak gugur, artinya masih berlaku keparduan sholat tersebut madama aqluhu ma'ahu, selama akalnya masih pada badannya, selama akalnya, karena patokan kemampuan sholat itu bukan fisik, bukan harta, bukan, tetapi akal. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain selain membutuhkan akal, fisik dan akal pun ya, itu merupakan syarat ketika kemampuan di dalam melakukan ibadah. Contoh, ketika kewajiban zakat, bagian daripada rukun Islam, itu diberikan kemampuan zakat ini ya, sehingga zakat tersebut wajib bagi siapa? Bagi orang yang punya harta. Sekalipun rukun Islam, tapi bagi orang yang tidak punya harta itu tidak wajib zakat. Begitu pula puasa. Ya, sekalipun bagian daripada rukun Islam, akan tetapi orang yang tidak mampu melakukan puasa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan jauh tidak wajib puasa. Ya, sekalipun sesudahnya harus diqadha. Begitu pula haji. Ya, tidak wajib melakukan ibadah haji bagi orang yang tidak mampu. Sekalipun mampu, ada ongkosnya, sehat badannya, tapi nggak boleh, nggak wajib itu pun. Tapi kalau sholat bukan daripada harta kemampuannya, bukan daripada fisik, akan tetapi akal. Nah, jadi ingatkan, waliya'lama anna fardhu sholat la yasqutu anhu ma dama aqluhu ma'ahu. Ingatkan, karena kewajiban sholat itu tidak gugur selama akalnya itu masih ada gitu, masih normal. Kenapa? Karena Imam Al-Haddad mengingatkan sejauh ini ya, kebanyakan orang yang dalam keadaan sakit sholatnya dilewatkan. Mending kalau dia itu ya sembuh kembali, ketika sembuh sehat kemudian mengqadha, mending seperti itu. Kalau dilewatkan sampai akhir hayatnya, naudzubillah, dikhawatirkan akhir hayatnya ini menyia-nyiakan sholat, yang mana sholat itu sebagai tiang agama. Seperti itu. Waliyuksir min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ingatkan kepada orang yang dalam keadaan sakit ya, selalu zikir kepada Allah ya, dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang wajib disembah illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci zat Allah. Ini kuntu minadzolimin, ini sesungguhnya aku, kuntu aku, ada aku ini minadzolimin, bagian dari orang yang zolim. Nah, zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap orang lain, mengaku i'tijar sebetulnya. Yaitu perbanyak seperti itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. Pertama, mengungkapkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta. Kedua, mensucikan Allah subhanaka. Yang ketiga, mengakui diri kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa ya, sehingga zolim pada diri sendiri. Maka dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan anna man qalaha arba'ina marrah, barang siapa yang dalam keadaan sakitnya selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, berapa kali? Arba'ina marrah, 40 balik. Wa mata fi maradihi, kemudian meninggal dalam keadaan sakitnya ini, meninggal. Akan tetapi detik-detik sakitnya ini selalu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wa mata min maradihi dzalik mata syahidan, maka orang seperti itu meninggalnya mendapatkan predikat pahala seperti hanya orang yang dalam keadaan mati syahid. Gitu. Dia mendapatkan pahala yang hebat ya, seperti orang yang dalam keadaan mati syahid. Ini perlu diingatkan pada untuk diri kita sendiri ataupun untuk siapa saja yang ketika kita menemukan orang yang dalam keadaan sakit selalu perbanyak kalimat seperti itu. Juga wal yuksir min qiraati suratul ikhlas. Perbanyak juga membaca surat Al-Ikhlas
Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, terus diulang-ulang surat tersebut ya. Orang yang dalam keadaan sakit ya, terutama sakit ini yang sakit yang parah ya. Wa minal kalimatil lati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian perbanyak membaca kalimat yang seperti kalimat tersebut yang selalu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan annaman qolaha bimarodihi, barang siapa yang membaca kalimat ini dalam keadaan sakit, summa mata min dalika, kemudian meninggal dalam keadaan sakit tersebut, min dalikal marad, lam tut'imhun nar, maka tidak akan menyantap kepada dirinya api neraka, tidak akan tersantap oleh api neraka. Artinya orang tersebut akan diselamatkan daripada neraka. Membaca kalimat di saat sakitnya ya, seperti kalimat yang selalu diungkapkan oleh baginda Rasul di saat Rasul menjelang kematian. Apa kalimat tersebut? La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Itu kalimatnya yang selalu dibaca Rasul, kalimat tauhid ya, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah, sehingga kalimat-kalimat seperti ini bisa kita ungkapkan, bisa kita bacakan, bisa kita wiridkan kalau kita terbiasa melakukannya. Wiridan-wiridan tersebut seperti hanya setelah melakukan sholat, ataupun pada waktu-waktu tertentu, ataupun bukan pada waktu tertentu. Nantinya ketika kebiasaan tersebut biasa, menjelang akhir hayatnya tidak ingat apa-apa terkecuali yang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Begitu pula kalau kebiasaannya itu menghitung duit terus, mungkin bisa terjadi ketika akan meninggalnya itu menghitung kekayaannya, menghitung, bisa jadi seperti itu. Nah, karena orang yang dalam keadaan saat meninggal itu bagaimana kehidupan waktu dia dalam keadaan sehat, nah, aktivitasnya, nah, nanti akan terekam atau memori tersebut akan terbawa di saat menjelang kematian. Maka alangkah baiknya supaya akhir hayat kita itu dalam keadaan zikir, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, biasakan zikir tersebut, sehingga zikir tersebut dibiasakan itu dipandu ya oleh Imam Nawawi. Zikir macam-macam zikir dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan seperti apa redaksinya, sehingga jadilah sebuah kitab yang dinamakan kitab Al-Adhkar. Nah, kitab Adhkar ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi. Ini kalimat yang dibacakan oleh Rasul di saat menjelang kematian. Barang siapa yang membaca kalimat ini dalam keadaan sakit, kemudian orang tersebut meninggal, tidak akan terkena oleh api neraka. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi Imam Al-Haddad ya, mengingatkan kepada kita dalam keadaan, terutama orang dalam keadaan sakit ya, selalu zikir kepada Allah. Selain melakukan kewajiban sholat semampunya, selalu zikir kepada Allah. Tadi yang pertama zikirnya diantaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian kalau misalkan merasa bosan, ada kalanya kan bosan, diganti ya. Nah, kemudian berganti ataupun diteruskan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian kalimat yang selalu dibacakan Rasul yang la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Summa inal marid idza ghalaba alaihi al-marad wa dhaharat alaihi amaratu kuril maut kana alladhi yanbaghi li hadirihi min ahli wa aqribi ayan juru. Summa inal marid, kemudian orang yang dalam keadaan sakit, idza ghalaba alaihil marad, sakitnya semakin parah gitu. Semakin repot. Wa dhaharat alaihi amaratul maut, sudah ketahuan, kelihatan tanda-tanda kematian, menjelang kematian.
Karena alladzi yang bagi lihadrihi min ahli aqrabi, apa yang dilakukan orang yang menyaksikan dalam keadaan sakit yang kecenderungan mendekati pada ajalnya, maka bagi orang yang hadir baik keluarganya ataupun kerabatnya, ayan juru perhatikan, ya, jangan ditinggalkan. Bagaimana cara memperhatikannya? Fa in ra'au alaihi syai'an min makhayyil jiz'i wa syiddatil khauf, apabila orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini kelihatan makhayyil jiz'i, makhayyil jiz'i itu gambaran-gambaran gelisah. Wah, kelihatannya gelisah. Nah, gelisah wasidil khauf, atau kelihatannya ketakutan. Nah, raut wajahnya ketakutan. Ya. Paliyadhurulah mahasin amalihi, maka orang yang hadir di sekitar tersebut, keluarganya ataupun kerabatnya, mengingatkan pada orang yang dalam keadaan sakaratul, ingatkan mahasina amalihi wasi'atta rahmati rabbihi. Pertama yang diingatkan adalah kebaikan amal yang dilakukan oleh orang yang sakit tersebut, diberi ketenangan dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Lupakan amalan-amalan keburukannya, tampilkan amalan-amalan kebaikannya. Supaya apa? Supaya timbul harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atta rahmati rabbi, kemudian berikan motivasi supaya berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun orang yang dalam keadaan melakukan maksiat, wa nafsul la taqnati min tilatil adumat, kesalahan yang telah kita lakukan, ya, itu akan sirna, akan punah, ya, akan terkikis oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la nafsu la taqnati min jilatin adumat, wahai jiwa, engkau jangan putus asa atas kesalahan yang telah engkau lakukan. Kenapa? Inna rahmatullah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Nah, maka orang yang dalam keadaan sakit, ingatkan rahmat Allah itu lebih luas. Ya, jadi supaya tidak tertanamkan pesimis, ya, tanamkan harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa adima afihi anil mudnibin, agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan dosa. Ya, jadi diberi harapan. Ini kalau misalkan kita menyaksikan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kelihatan tanda-tanda mendekati ajal, terutama tanda kegelisahan yang terjadi atau rasa takut gitu. Wa tajawujihi anil muksirin. Nah, berilah harapan Allah akan mengampuni orang yang dalam keadaan lalai di saat orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah. Faqad kana salaf yastahsinuna misajalik. Nah, ini yang dilakukan oleh salaf, yang disebut salafun saleh. Nah, salafun saleh itu adalah periode-periode yang mengikuti atba'i tabi'in, yang mengikuti tabi'in, yang mengikuti sahabat, ya, kemudian yang mengikuti Rasulullah SAW. Jadi mempunyai mata rantai, itu disebut salafun saleh. Mempunyai mata rantai cara beribadahnya, mempunyai mata rantai sanad-sanad keilmuannya, tidak mengandalkan otodidak, nah, kemampuan, kecerdasan, tidak. Nah, karena di dalam ibadah ini atau dalam ilmu agama ini harus ada mata rantai pada Rasulullah. Karena kalau tidak ada mata rantai, tidak ada sambungan, itu repot kalau tidak ada sambungan, gitu. Nah, jadi kita punya guru lagi, menyambung sampai kepada salafun saleh, sampai taat bait tabiin, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah. Nah, ini salafun saleh ketika menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, yang dilakukan oleh salafun seperti itu, ya. Nah, min hadirihi wa rubbama tamassal muhtadir minhum misla dalik min hadirihi. Sehingga ulama-ulama salafun saleh bukan hanya saudaranya saja, bukan hanya kerabatnya saja. Pokoknya siapa saja ketika mereka menemukan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, muhtadir disebutnya, ya, mereka melakukan seperti itu. Apa yang dilakukan?
memberikan harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan harapan Allah akan mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lalai, supaya timbul di dalam hati, di dalam jiwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu ya timbul roja ataupun timbul harapan kepada Allah, ya seperti itu. Kemudian wa minal muta'akkad al-ma'muri bih ayyulkinuhu la ilaha illallah. Wa minal muta'akkad, yang sangat penting diperintahkan ketika kita menghadiri orang yang dalam keadaan sakaratul maut, talqin. Apa itu talqin? Ajarkan. Arti talqin itu ajarkan. Kenapa mesti diajarkan? Karena mereka gelisah. Kita tidak tahu kalau tidak ada informasi dari Allah melalui Al-Quran, kalau tidak ada informasi dari Rasul melalui hadisnya, orang yang dalam keadaan sakaratul maut dalam keadaan gelisah. Buktinya gelisah, tidak mengenal orang sekitar padahal anaknya, tidak mengenal orang yang sekitar padahal istrinya yang awalnya itu dicintainya, yang awalnya itu dirindukannya, tapi keadaan sakaratul maut tidak mengenal karena saking gelisah-gelisahnya. Maka yang sangat ditekankan orang yang dalam keadaan menghadiri, dalam keadaan orang yang dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, ayyulakinuhu la ilaha illallah. Karena Rasul mengingatkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan oleh kalian pada orang-orang yang dalam keadaan menjelang kematian kalimat la ilaha illallah. Paman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalamnya ini bisa menyebutkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Kalau tidak berbicara lagi yang lain, akhir hayatnya ini mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga. Tapi itu kan tidak bisa kita prediksi, tidak bisa. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebiasaan kita selalu mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasul mengingatkan, ucapkan la ilaha illallah, ajarkan orang dalam keadaan yang sakit itu la ilaha illallah. Saking sensitifnya orang yang dalam keadaan sakit, saking sensitifnya diajarnya pun ya diberikan ditalkinkan, diajarkan la ilaha illallah itu tidak sembarang orang. Kalau orang yang mentalkinkan dianggap oleh orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu awalnya itu dibenci, itu sensitif, tidak akan diikuti. Ya. Jadi orang yang dalam keadaan sakaratul maut dekati orang-orang yang dicintainya. Nah, diperkirakan orang yang dalam keadaan sakaratul maut yang dicintainya selama hidupnya siapa gitu, selama sehatnya siapa, dekati. Maka berilah kalimat la ilaha supaya diikuti, karena orang yang dicintai itu lebih dituntut daripada orang yang dibenci. Sekalipun kalimatnya kalimat bagus, nasihat bagus, akan tapi benci terhadap orangnya tidak akan dituruti. Gitu. Nah, faida qolaha, ketika orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, fala yang bagi ayu ada alaihi dalik, jangan diulang. Kenapa? Karena dikhawatirkan bosan. Dikhawatirkan kesal juga akhirnya. Nah, jangan diulang-ulang. Ila intakallama bi kalamin akhar, kecuali ya, terselang oleh kalimat yang lain. Maka ketika bisa diajarkan la ilaha illallah, jangan diucapkan kalimat-kalimat yang lain. Seperti hanya kita menghadapi orang dalam keadaan sakaratul maut, diajarkan la ilaha illallah. Kemudian ada orang datang, ini siapa? Nah, kemudian ngomong lagi kalimat yang lain, nah, menyebutkan nama misalkan, ulangi lagi, ajarkan kalimat la ilaha illallah, karena bukan akhir kalimat la ilaha tersebut, terserang kalimat yang lain. Ini sampai demikian Habib Abdul bin Al-Haddad mengajarkan kepada kita di saat kita menghadapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa? Karena itu merupakan final di dalam kehidupan, akan pindah pada kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakhah. Kalau final tersebut tidak lolos, dikhawatirkan di alam berikutnya ya mendapatkan cercaan ataupun mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Karena yang dinamakan amal itu adalah akhirnya. Yang dinamakan amal itu baik itu akhirnya. Bukan awalnya, bukan pertengahannya, tapi akhirnya. Seperti kompetisi ya. Yang dinamakan yang juara itu ya akhirnya pindahnya itu.
biasanya akhirnya itu baik, awalnya baik, pertengahannya baik, akhirnya pun baik, itu secara umum biasanya. Tapi ada juga awalnya itu buruk tapi akhirnya baik, ada seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan jangan sampai putus asa. Gitu. Ada juga sebaliknya, ya. Awalnya baik, akhirnya buruk. Itu menunjukkan apa? Jangan sampai kita bangga terhadap kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai kita bangga, lupakan kebaikan-kebaikan kita setelah kita lakukan. Itu supaya apa? Supaya jangan sampai menjadikan suatu kesombongan. Karena kalau jadikan suatu kesombongan, ujub, itu hilang pahalanya. Seperti itu. Kemudian wayam bagi seyogianya seharusnya ayaqra'a alai surat Yasin al-Mubarak. Di saat kita menghadiri orang yang dalam keadaan sakit, apalagi banyak orang, ya bacakan surat Yasin yang diberkahkan. Kenapa Yasin enggak yang lain? Yang lain boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja karena ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat pilihan. Ya, seperti ketika kita membaca surat Waqiah yang disampaikan oleh Rasul itu menunjukkan fadilah dari surat Waqiah itu, ya akan mendapatkan limpahan rezeki, tidak akan terkena fakir. Sebagaimana janji Rasul dalam sebuah hadis, man qara'al waqi'ah kullal lailan tusibhu faqah, orang yang selalu membaca surat Waqiah tidak akan terkena fakir selama-lamanya. Begitulah surat Kahfi pada malam Jumat supaya terhindar, terjaga, terlindungi oleh Allah dari godaan dajjal. Begitu pula surat Yasin. Ya, jadi ada ayat-ayat tertentu, fadilah-fadilah tersendiri. Bukan berarti tidak boleh surat-surat yang lain, bukan, boleh-boleh saja, akan tetapi ayat-ayat Al-Qur'an itu ada penempatan keunggulan tersendiri. Nah, maka kata Imam Haddad yang bagi ayat Qur'an surat Yasin, baca surat Yasin. Kenapa? Karena ini bersandar pada hadis Rasulullah SAW, Iqra'u ala mautakum, baca oleh kalian kepada orang yang menjelang kematian surat Yasin. Ya, yuqalu inna dzalik yusahilutul aruh, karena ketika dibacakan surat Yasin itu akan memudahkan keluarnya ruh. Karena kalau ruh itu tidak bisa ataupun sulit untuk keluar, ya, itu dikhawatirkan godaan iblis itu masuk pada raga orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Susah itu untuk keluar ruhnya. Maka diantaranya supaya dimudahkan untuk keluar ruh, ya, artinya dimudahkan untuk keluar ruh ini, ya, supaya aman, lolos dari godaan iblis, dari godaan setan. Itu diantaranya pada surat Yasin dibacakan pada orang yang dalam keadaan meninggal. Kenapa? Wal maut kurbun wasakarah, karena orang yang dalam keadaan meninggal ini kurbun, dalam keadaan kurbun itu beban berat, ya, haus, lapar misalkan. Nah, ini ditawarkan misalkan oleh tipu daya iblis, ya bisa jadi itu karena iblis itu memberikan syarat, kalau kamu mau air ini, ya syaratnya lepaskan iman dan Islam. Naudzubillah. Nah, maka supaya tidak tergoda oleh tipu daya iblis, ya diantaranya dimudahkan untuk supaya cepat keluar, itu diantaranya baca surat Yasin. Nah, wal maut kubur wasakarah, wasakarah itu sakit yang mana sakit tersebut membawa kematian. Sampai sakitnya ini membawa kematian, seperti dinamakan sakarat, ya. Sakarat itu karena sakit, penghujung daripada sakit itu sampai kematian. Ya, waqad tasahala waqad tusahilu wa tuhawinu ala ba'dil mu'minin. Tapi terkadang ada juga orang yang dimudahkan keluar, diringankan keluarnya dari sebagian orang-orang mukmin, karena sungguhnya malakul maut terhadap orang yang mukmin itu di saat mencabut ruh itu sangat sayang, jadi tidak keras gitu. Maka waqad tahdurul mauta fi hali qabdin anwa'un minal fitan wal iyadu billah, karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu fitnah yang luar biasa. Ya, ini diantaranya tipu daya iblis ataupun godaan-godaan yang lainnya. Maka supaya turun rahmat Allah, supaya di sekitar orang yang dalam keadaan meninggal itu dihadiri oleh para malaikat, seyogianya sering banyak dibacakan Al-Qur'an, kemudian diberi nasihat-nasihat, hadis-hadis yang menimbulkan harapan-harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala,
kemudian zikir ataupun menceritakan tentang orang-orang soleh di saat keluar dunia, ya gitu. Jadi ini nasihat-nasihat yang insya Allah nasihat-nasihat ini yang sangat berharga ya. Imam Al-Haddad saking peduli pentingnya dia memberikan nasihat ini untuk keselamatan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekelumit pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar ini kita bisa mengamalkan apa yang telah kita terima. Mudah-mudahan menjadikan bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa nafsin la tasba wa du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ajmain. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.